Kita boleh saja tidak menyukai bagian dari masa lalu kita, tapi selalu ingat masa lalu memberikan pelajaran terbaik untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai ibu rumah tangga yang dipercayakan mengatur keuangan, kadang-kadang terjadi kegalauan di hati ya. Apakah kita melakukan pemborosan atau emang uang yang diberikan pas-pasan? Nah, untuk hari ini Bunda bakal ngebahas tentang dana darurat yang banyak banget tanya di DM. Bun Ai sebenarnya komposisinya berapa? Tapinya panjang banget ya. Ya, Bunai disclaimer dulu bahwa Bunai bukan seorang pakar keuangan, hanya ibu rumah tangga biasa. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Tapi sebelum ngatur keuangan, lebih baik kita ngatur wajah dulu nih. Ini adalah produk legend di mana orang tua Bunai aja nih seneng banget sama produk ini, yaitu dari Viva Cosmetic. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu atau belum nih bahwa Viva tuh punya serum, di mana serum ini bisa membantu kulit kita jauh lebih lembut, jauh lebih halus, dan tampak lebih cerah dalam 28 hari. Nah, ini tuh Bun baru dikirimin dan seneng banget paketnya nyampe dengan rapi. Udah gitu senengnya lagi nih kalau order Viva Cosmetic di Mbak Putri. Nanti untuk link dan tanya-tanya bisa langsung ke Mbak Putri, Bun Ai taruh di description box ya. Nah, enaknya tuh kalau Viva kadang-kadang suka ngasih kejutan kayak gini nih. Masa cuman order serum sama kayak face toner terus sama krim malam, dapat free-nya tuh Masya Allah tabarakallah, ada hand moisturizer. Ini wangi aloe vera, enak banget teman-teman, smooth banget, dan juga selalu dikirimin nih. Tapi kalau stok lagi ada ya, dikirimin bedak padat. Ini enak banget dipakai sehari-hari, ringan tapi cukup awet. Nah, kalau untuk serumnya ini langsung meresap di kulit. Krimnya juga lembut banget. Pokoknya rangkaian Viva ini kalau dipakai 28 hari, insya Allah bisa membuat kulit wajah teman-teman jauh lebih cerah dan lebih halus. Mau tanya-tanya tentang produk Viva, jangan takut, langsung aja ke Mbak Putri karena orangnya tuh ramah banget. Oke, selesai bahas Viva-nya, langsung kita masuk ke dana darurat. Waduh, ini tuh banyak banget yang tanya, banyak banget yang galau. Nah, kalau teman-teman sendiri ngerasanya nih, dana darurat tuh apa sih? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Nah, kalau untuk budaya sendiri emang memisahkan antara dana darurat dengan dana tak terduga supaya nggak ketukar, antara dana hiburan dengan dana liburan. Emang agak-agak mirip, tapi sebenarnya fungsinya berbeda kalau menurut Bun Ai pribadi sebagai ibu rumah tangga biasa. Oke, jadi kita langsung masuk dulu ya. Kalau kata pakar keuangan nih, dana darurat itu adalah dana yang memang kalau dipakai tuh rasanya sedih, terus disiapkan untuk kondisi yang sama sekali nggak diprediksi, nggak diinginkan. Mungkin kalau nggak diprediksi sih salah gitu ya. Karena kalau kita yang namanya nyiapin dana darurat, kita pasti sudah memprediksi suatu hal yang kita nggak mau terjadi. Itu sih. Kalau dalam Islam mungkin ada takdir mu'alaq, ada takdir mubram, di mana takdir yang memang datang dari Allah dan kita nggak bisa ganggu gugat. Nah, itu teman-teman, mungkin kayak musibah atau tiba-tiba naudzubillah min zalik suaminya di PHK gitu ya. Kayak Bun Ai pernah suaminya di PHK tapi alhamdulillah mama mertua itu nggak ada yang tahu sampai akhirnya suami Bun Ai bekerja kembali, alhamdulillah. Dan buat Bunda pribadi, waktu itu adalah waktu suami emang di PHK gitu ya, merupakan momen terindah yang nggak Bun Ai harapkan datang kembali pastinya ya. Karena dimana di saat itu galau banget, sedih banget, terus bingung mau ngapain, tapi masih bisa tersenyum, masih bisa mengatur emosi, sehingga ya tetap bisa menjaga harga diri suami sampai bekerja kembali. Nah, itu tuh momen yang luar biasa, tapi pastinya nggak berharap datang kembali ya. Oke, lanjut ya. Kalau untuk dana darurat, pakar keuangan tuh menyarankan, jadi kalau bisa nih 6 kali untuk yang single, 9 kali untuk menikah, dan 12 kali kalau menikah plus punya anak. Kenapa? Ini sih sangat masuk logika ya. Kalau sepenghematan Bun Ai gitu ya, Bun Ai mencerna ya, karena kalau single mungkin nyari kerjanya jauh lebih mudah, menikah doang mungkin lebih mudah dibanding menikah plus punya anak untuk sebuah perusahaan ya. Tapi balik lagi, rezeki adalah milik Allah. Jadi gitu teman-teman. Nah, si dana darurat ini banyak yang galau gitu. Berarti kalau misalnya saya sebulan gajinya 5 juta, saya harus di rekening 60 juta dong kalau saya menikah plus punya anak. Oke, hari ini Bun Ai bahas sekali lagi
ini adalah versi ibu rumah tangga, bukan seorang pakar keuangan. Jadi kalau nanti teman-teman ngerasa nggak safety dengan apa yang Bun Ai sampaikan, boleh banget berbeda. Karena yang Bun Ai rasain setelah mengerti gitu dana darurat yang harus ada di rekening itu membuat Bun Ai jauh lebih luas lagi, baik berinvestasi, baik membelikan aset, baik Bun Ai mau putar uang untuk modal, sehingga juga nggak terlalu banyak uang mengendap dan kita kayak ketakutan gitu. Wah, kalau nanti diputar suatu saat saya butuh gimana? Nah, hari ini langsung kita juga nanti di akhir video kita hitung sama-sama. Teman-teman juga boleh bantu koreksi ini kalau perhitungan Bun Ai ada yang salah. Oke, jadi bedain dulu nih ya antara si dana darurat dengan dana tak terduga. Pada video sebelumnya Bun Ai juga udah pernah bahas tentang ini, tapi nggak apa-apa, Bun Ai bahas ulang. Simpelnya kalau menurut Bun Ai, dana darurat itu adalah dana yang emang sengaja kita diemin di rekening, nggak punya tujuan apa-apa penggunaannya, jadi nggak ada istilahnya dana darurat buat beli handphone ya. Kecuali mungkin ya handphonenya kena musibah, naudzubillahi min dzalik, kecurian atau hilang atau misalnya tiba-tiba rusak, mungkin itu bisa digunain. Nah, balik lagi, kalau dana tak terduga adalah dana yang keluar tapi kondisinya tuh udah selalu kita bisa prediksi, yang setiap bulan kondangan lah, setiap bulan patungan, setiap bulan sumbangan, itu kan bisa diprediksi. Jadi dana darurat teman-teman siapkan di rekening, tidak diambil sama sekali sesuai target. Nah, kalau si dana tak terduga teman-teman boleh selalu siapkan setiap dapat penghasilan. Contoh dapat penghasilan sampingan, siapkan dana tak terduga minimal 10-15%. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke hitung-hitungan, atau mau disapa-sapa dulu nih. Kita masuk hitung-hitungan dulu aja ya. Nah, sebagai contoh nih. Jadi pakar keuangan kan bilang bahwa 12 kali kebutuhan pokok. Ingat teman-teman, kebutuhan pokok bukan keinginan pokok. Bedanya apa? Udah pernah Bun Ai juga bahas di video sebelumnya. Contoh nih, ada keinginan pokok yang naik level. Misalnya, teman-teman belanja bulanan, beli mie instan. Kalau mau jujur, mie instan bukan kebutuhan pokok kan? Tapi karena dia sering dibeli, sehingga dari keinginan pokok, dia tuh kayak naik level, jadi kayak kebutuhan. Sehingga tuh kalau nggak ngambil mie tuh kayak ada yang kurang di belanja bulanan. Contoh lagi misalnya sabun pencuci piring. Nah, sebenarnya kan kalau nggak pakai itu juga bisa pakai yang murah, misalnya sabun colek teman-teman. Zaman dulu juga pakai sabun colek kan sama abu gosok, atau masih ada tim sabun colek plus abu gosok. Mertua Bun Ai masih loh jadi tim itu. Dan itu bersih-bersih aja, aman-aman aja. Karena ada keterangan juga kan di sabun colek emang boleh buat cuci piring tuh kan. Jadi promosi sabun colek si Bun Ai deh. Balik lagi ya. Jadi kebutuhan yang benar-benar pokok, sehingga teman-teman tuh nggak stres. Oh, berarti aku setiap bulan tuh habisnya 5 juta nih, berarti aku harus punya dana darurat 60. No, siapa tahu dari 5 juta itu bukan kebutuhan semua, tapi banyak komponen keinginan yang naik jadi kebutuhan. Nah, itu sebagai contoh ya, kalau kebutuhan sih intinya di mana sih? Belanja bulanan. Misalnya 300.000. Ini permisalan aja loh ya. Nah, atau belanja sayuran 500.000, listrik 200.000, air 50, dan iuran komplek nih. Misalnya yang tinggal di komplek 150. Oke, misalnya kalau cicilan rumah gimana Bun Ai? Kalau SPP anak, misalnya arisan, kalau menurut Bun Ai ya, itu tuh masih bisa nanti, masih bisa dinego. Contoh, cicilan rumah, tiba-tiba teman-teman naudzubillahi min dzalik di PHK, bisa minta relaksasi sama bank. Ke bank, minta direlaksasi, minta nggak dibayar dulu pokoknya, mungkin dengan segala kompensasi dari bank, ada yang cukup bayar bunganya aja, atau memang diberhentikan dulu 1 tahun, jadi bisa dinego, atau bahkan take over kalau emang terpaksa banget. Terus kalau SPP anak, kalau emang kondisinya langsung misalnya tiba-tiba pemasukannya berkurang, ya udah bisa cari sekolah yang gratis, atau yang swasta bisa minta keringanan sama pihak yayasan. Jadi itu tuh bukan kebutuhan pokok, masih bisa dinego-nego lah. Tapi kalau si dana darurat tadi nih kayak makan, sayuran, listrik, itu kan nggak bisa dinego ya teman-teman. Jadi ayo kita pikirin dulu nih, kenapa sih penting banget kita tahu kebutuhan kita tuh intinya butuh berapa sih, supaya nanti kalau teman-teman pengen punya tujuan finansial, pengen beli aset, teman-teman tahu kira-kira aku punya penghasilan tambahan nggak? Kalau enggak, apa nih dari komponen anggaran aku yang bisa di-cut?
Sehingga teman-teman yang punya tujuan finansial itu nggak selalu tertipu sama keadaan. Ya gimana bisa, aku aja gajinya pas-pasan. Nah jadi ya kata-kata afirmasi itu yang akhirnya membuat teman-teman kayak seolah-olah tuh nggak bisa. Padahal mungkin masih bisa. Dan selalu ada jalan menuju Roma kalau menurut Bun Aya. Aduh nggak kerasa udah mau sampai habis nih, gimana dong, belum sapa-sapa. Kita sapa-sapa dulu aja kan ya. Oke, langsung kita sapa dengan orang kaya makan kangkung. Halo Surabaya dan juga Lampung. Ada toko minyak wangi. Halo Purwokerto dan Banyuwangi. Ada bara menjadi api, halo Jepara dan Sukabumi, ikan mas di dalam wajan, halo Banyumas dan Pekalongan. Dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel sederhana ini, like, komen positif, subscribe, terima kasih ya. Dan kamu yang baru ngeklik video ini, jika berkenan, ayo langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Jangan lupa untuk memberikan komentar positif sehingga Bun Ai jauh lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, kita lanjut nih ya untuk dana darurat versi ibu rumah tangga biasa. Jadi kalau udah tahu kayak gini, Bunda itu udah tahu nih kira-kira untuk bertahan hidup butuh berapa sih, sehingga nggak terlalu banyak juga uang mengendap di rekening. Seperti kita kayak ketakutan untuk mengembangkan uang, padahal nih Rasulullah tuh nyuruh kita untuk berdagang, untuk berniaga, untuk supaya kita tuh uang nggak terlalu banyak ngendap. Kita juga nggak pusing kira-kira apa ditabungin emas semua. Itu juga berbahaya. Karena kalau emas tanpa punya dana segar atau fresh fund, tiba-tiba teman-teman butuh, misalnya baru setahun, ujung-ujungnya apa? Rugi. Belum lagi kalau jualnya ke pasar ngajak anak jajannya. Jadinya bahaya gitu lah teman-teman ya. Nah setelah tahu kayak gini, kita bisa kali sendiri. Misalnya single, oh berarti butuhnya 7.200.000 nih di rekening. Kalau menikah berarti 10.800.000. Menikah plus punya anak berarti 14.400.000. Oke, setelah punya uang itu di rekening, silahkan teman-teman mulai deh mikir lagi nih. Jangan terlalu banyak ngendep juga, supaya kita nih yang ngerasa kita loh, berarti aku sama kamu nih ngerasa suaminya gajinya pas-pasan, bersemangat gitu. Kira-kira uang aku udah bisa ya dipakai modal, jangan juga nih dicampur aduk. Mentang-mentang lagi laku nih barangnya, ya udahlah dana darurat keluarin aja dulu semua. Pas di stok barangnya malah nggak laku. Itu berbahaya. Jadi setelah kita tahu plot-plotnya tuh kita kayak nggak dimainin emosinya teman-teman. Meskipun lagi laku, enggak, ini dana bukan buat modal, jadi ini aja dulu. Meskipun nih lagi nggak ngapa-ngapain, nggak berbahaya, suami penghasilannya cukup, kita tetap ada semangat. Aku ngapain lagi nih? Karena ada uang lebih yang insya Allah kalau dikembangkan bisa menjadi penghasilan tambahan gitu. Jadi emosi kita tuh benar-benar kita yang ngatur. Oke, tapi balik lagi, kalau menurut Bun Ai dana darurat pokoknya senyamannya aja. Bun Ai, aku nyaman ada 5 juta di rekening, ya udah, sisanya silahkan teman-teman puter atau teman-teman investasiin, itu bebas-bebas aja. Gimana? Udah cukup puyeng sama penjelasan Bun Ai? Mudah-mudahan sih bisa diterima ya. Dan teman-teman ayo semangat, jangan keder lagi untuk nentuin berapa banyak uang yang di rekening, sehingga nggak banyak yang mengendap juga, tapi tidak terlalu terbawa emosi untuk mengembangkannya. Jadi ya ada di tengah-tengah aja lah kayak gitu. Oke, itu aja bisa Bunda sharing untuk hari ini. Sekali lagi yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa abis nonton video ini langsung nih hitung-hitung berapa sih dana darurat yang harus teman-teman siapkan di rekening. Oke, itu aja ya. Mohon maaf kalau banyak kurang. Sampai jumpa lagi di video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.